Yo guys, balik lagi sama Fendi, sudah berjumpa. Oke, ini yang kalian tunggu kan? Iya, yaudah nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh ya, tapi sebelumnya, yuk, bantuin gua buat like video ini ya. Thank you. HP gue ini yang China version ya, dan dia punya 4 warna, yaitu hitam, emas, putih, sama pink. Untuk variannya ada 2, 8 plus 256, kalau dirupiahin sekitar 14,5 juta, sama satu lagi 8 plus 512, kalau dirupiahin 16,7 juta rupiah. Ingat ya, itu harga resmi di Cina sana. Sama satu lagi, buat yang belum tahu, kalau P50 Pro ini dia punya 2 versi chipset ya. Yang pertama itu Kirin 9000, sama satu lagi Snapdragon 888. Dan yang punya gua ini yang Kirin 9000, karena yang Snapdragon itu belum available dia. Dan sayangnya kedua versi ini nggak support 5G ya, cuman sampai 4G doang. Kenapa? Kalian tau lah ya, gara-gara sanksi yang US itu. Ini dia boxnya yang cukup tipis dengan gambar 2 buletan di depan dan tulisan Huawei P40 Pro di atas. Dan powered by Harmony OS. Dan pas dibuka langsung dihadapin sama HP-nya itu sendiri yang dibungkus sama bahan kertas gitu loh. Habis itu, apa ya ini? Kartu voucher kali ya. Terus di dalamnya lagi ada SIM ejector, kertas-kertas, dan casing clear yang cukup elastis. Dah, gitu aja sih guys, nggak dapat chargeran juga. Langsung aja kita kletekin kertasnya. Pas dinyalain langsung disambut sama Harmony OS 2.0 yang pas pilih bahasanya cukup unik ya, kayak bola-bola gitu. Dan ada bahasa Jawa dan Indonesianya loh, keren. Terus selesai setup, gue cek storage-nya udah kemakan sekitar 19an giga dari 256 punya gue. Untuk benchmark, sayangnya gue baru bisa install Antutu aja nih dan dapat skor 781.000 dengan catatan performance mode-nya udah gue nyalain. Gimana dengan Harmony OS 2.0-nya? Secara sekilas gue lihat garis besar sih masih mirip-mirip sama Android. Misalnya swipe dari atas yang sebelah kiri itu buat buka notifikasi. Kalau yang sebelah kanan buka control panel. Kalau mau back tinggal swipe aja dari samping ke tengah. Cuma yang unik di sini kita bisa ngintip untuk beberapa icon loh, misalnya icon galeri. Jadi dari iconnya kita tinggal swipe aja ke atas, bisa kelihatan salah satu gambarnya. Terus foldernya bisa digedein gitu loh, dan transisi home screen-nya juga keren. Mungkin baru kelihatan bedanya saat kita udah berinteraksi sama sesama device Huawei kali ya. Wah, jadi penasaran gue sama ekosistem Huawei ini. Impresi awal gue tentang HP ini unik. Seakan-akan nggak mau kalah nih sama predikat HP kompornya iPhone 12 untuk modul kameranya. Kayaknya satu buletan HP ini bisa seluas 3 lensanya iPhone 12 Pro Max kali ya. Terus kalau gue lihat kamera BAM-nya masih tergolong aman sih ini, nggak terlalu tebal juga. Cuma sayangnya, back covernya ini guys kinclong banget, yang artinya fingerprint di mana-mana. Jadi lusuh banget loh kalau kalian lihat banyak sidik jari berserakan di sini. Untuk bagian depannya dia punya layar 6,6 inch yang melengkung di samping-sampingnya dan kamera selfie yang pindah ke tengah sekarang. Habis itu dapat screen protector bawaan dan bezelnya cukup tipis, apalagi di samping kanan kirinya. Di sebelah kanan ada volume dan power button dengan garis merah di sana. Terus di sebelah kiri kosong, di atas ada mic, IR blaster, dan speaker. Terus di bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic, dan SIM card slot yang hybrid. Nah, cuma memori eksternalnya di sini dia pakai yang nano memory, yang mana ini lebih kecil dari micro SD. Ya, seukuran nano SIM card gitu guys. Dan ngomong-ngomong, nano memory ini sebenarnya dikembangkan oleh Huawei itu sendiri. Untuk materialnya dari kaca bagian depan dan belakang. Tapi nggak ada informasi ya pakai Gorilla Glass apa. Sedangkan framenya dari aluminium. Dan dia punya tebal 8,5 mili dengan berat 195 gram. Untuk feel genggamannya cukup enak, berasa tipis ditambah dengan lengkungan di sisi-sisinya. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,6 inch OLED dengan resolusi 2700 x 1228 pixel, 120 Hz refresh rate yang dynamic, dan 300 Hz touch sampling. Dan udah 1 billion color juga loh. Terus untuk performance-nya kayak yang gue udah bilang tadi, dia ada Kirin 9000 sama Snapdragon 888, yang mana dua-duanya cuma support sampai 4G. Untuk baterai kapasitasnya 4360 mAh yang support fast charging 66 watt pakai kabel. Kalau yang wireless itu dia support 50 watt. Dan dia juga bisa reverse wireless charging.
Lanjut kita ke kameranya guys, yang masih ada brand Leica-nya di sini. Kita mulai dengan kamera utamanya dengan 50 megapiksel, ada OIS-nya loh. Habis itu 40 megapiksel lensa black and white. Lanjut 13 megapiksel ultra wide angle sama 64 megapiksel telefoto atau periskop kamera yang udah ada OIS-nya juga, dimana dia bisa 3,5 kali optical zoom. Untuk kamera selfie-nya cukup menarik nih, dia punya 13 megapiksel yang mana bisa autofocus loh. Habis itu jarak pandangnya cukup luas, 100 derajat. Untuk spek lainnya dia udah dual stereo speaker, NFC, Wi-Fi 6, AR blaster sama IP68. Oke, sekilas saja tentang kamera app-nya di sini, di mana dia ada aperture, night, portrait, foto, video, pro, dan ini dia more-nya. Untuk resolusinya, wah cukup kaget nih gua, di mana untuk kamera depan dan belakangnya sama-sama bisa shoot 4K 60 fps loh. Bes, sadis. Nggak sampai situ, untuk slow-mo-nya, kamera belakang dia bisa sampai 1080p 960 fps. Dan kamera depan 1080p 240 fps. Yo guys, sekarang gue lagi cobain kamera depannya 0,8, yang ini wah lebih luas lagi nih guys. Wide 100 derajat, keren ya, luas banget. Terus yang ini 1x, ini 0,8x, dan ini yang paling luas. Tapi gue berasa kayaknya kalau lagi jalan ini agak geter ya. Coba kalau gue pindahin. Nah ini lebih stabil nih, lumayan. Oke, sekarang kita coba kamera belakang 4K 30 fps. Ini 1x. Coba kita mentokin zoomnya dulu nih, gua kasih lihat kalian. Mentoknya di 15. Wah lumayan ya, masih berbentuk juga nih. Dan lumayan deket loh. Nih gue mundurin lagi coba ya. No, sekarang wide-nya nih guys. Wide-nya harusnya untuk stabilisasinya juga oke nih. Nah, pas nih. Kita coba tes slow-mo-nya ya. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat dari kamera depannya P50 Pro ya, dengan kondisi cukup gelap nih di sini. Coba kita tes. Ini yang paling luas. Ini 0,8x dan ini 1x. Oke guys, ini dia buat kamera belakangnya. Dan gue sekarang penasaran nih, pengen pindahin ke belakang. Nah, kalau ngevlognya kayak gini gimana guys? Jadi sekarang gue pakai kamera belakang buat vlog ke gue. Jadi gue nggak bisa lihat layarnya. Agak aneh sih. Oke. Gue kasih lihat kalian belakang ya. Ayo, siapa ini? Coba kita makan dulu guys. Ini pakai kamera. So, gimana guys menurut kalian flagship barunya Huawei ini? Tapi gue jadi gatel nih pengen tanya ke kalian. Jadi kalau kalian disuruh pilih antara iPhone 11 biasa sama HP ini, kira-kira kalian pilih mana ya buat dijadiin daily driver? Dengan pertimbangan iPhone 11 itu kan ada Google-nya dan ya kalian tau lah iPhone gitu. Dibanding sama flagshipnya Huawei dengan segala speknya tapi nggak ada Google. Coba ya kalian bantu gue komen di bawah, gue penasaran nih pengen tahu jawaban kalian.
Sekian, dan kalau kalian suka sama videonya, boleh dong gantian bantuin gua buat like video ini ya. Kalau bisa share, wah lebih mantep lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, cuma memori eksternal